Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Seiman yang dimana Allah Subhanahu wa taala, marilah tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa menjalani aktivitas kita sebagai muslim di bulan yang mulia, terutama sekali ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya benar-benar menjadi amal soleh yang mampu membuka pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga zaman kelak. Tema kita pada hari ini mengenai Islam, agama fitrah dan kemanusiaan. Kita akan mencoba mengulas surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. Ayat ini mencakup yang sangat populer sebetulnya. Ayatnya merupakan prinsip-prinsip fitrah agama. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang sesuatu perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa teguh dalam menjalani kehidupan beragama yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah. Hal ini tidak terlepas dari konteks turunnya ayat berkaitan dengan semakin kerasnya penentangan orang-orang musyrik Mekah terhadap agama Islam, juga terhadap umat muslim. Mari kita perhatikan bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dalam keadaan lurus, fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, surat Ar-Rum ini merupakan surat kategori Makkiyah. Secara garis besar, surat ini berbicara tentang keterhubungan antara keadaan manusia, peristiwa kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Juga hukum alam dan kemasyarakatan tentunya. Bunyi ayat tadi lebih khusus Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar fokus pada tugasnya yang diembannya, tidak tergoyahkan oleh penentangan yang terus-menerus muncul dari kaum musyrikin Quraisy.
Menurut para mufassirin seperti Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, Imam Baghawi, ayat ini menunjukkan tentang fitrah agama sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan. Kata fitrah sendiri berarti asal kejadian. Fitratullahi nasal, ya Allah menjadikan manusia pada asal kejadiannya atau bawaan sejak lahir. Gimana? Penggunaan kata ini mengisyaratkan potensi keyakinan terhadap Tuhan dalam diri setiap manusia. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan Tuhan sebagai sandaran kehidupannya. Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa fitrah manusia adalah potensi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jasad, akal dan jiwa. Manusia menurut beliau berjalan dengan kakinya dan mengambil kesimpulan dengan mengaitkan dengan fitrah akliyah. Sejalan dengan penafsiran ini, Imam Al-Biqai berpendapat fitrah manusia sejak ia dilahirkan adalah potensi kebaikan, sebagaimana anak-anak yang memiliki hati yang bersih sudah sangat mudah menerima dan mematuhi petunjuk. Nah, dalam hal yang berkaitan dengan fitrah manusia yang sedang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ya, di mana fitrah manusia yang tadi bersih suci, ya, ibarat kertas putih yang belum ada noda, belum ada tulisan apa-apa, tetapi begitu dipengaruhi dengan lingkungan, dipengaruhi dengan kehidupan, 11 bulan menjalaninya, ya, maka tentu fitrah itu tidak bisa suci lagi. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi merusak, bahkan mengotori fitrah itu sendiri. Makanya tidak ada seorang manusia pun dalam kehidupannya yang terlepas dari dosa-dosa, karena dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pengetahuan, oleh segala macam yang kemudian dikendalikan oleh nafsu, ya, disetir oleh setan. Maka kemudian banyak perbuatan-perbuatan manusia yang mengotori fitrahnya sendiri. Maka muncullah Allah tetapkan bulan Ramadan, di mana Ramadan ini untuk mengembalikan kepada fitrahnya seperti pada kejadian awal. Artinya akan dibersihkan dari segala dosa dan noda. Nah, sebelum kepada pengembalian fitrah, saya ingin sampaikan ada 4 hal yang berkaitan dengan fitrah manusia. Yang pertama, fitrah munazzalah, ya, fitrah luar yang masuk pada diri manusia, ya. Mungkin fitrah ini berupa petunjuk Al-Quran, petunjuk as-sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah itu. Jadi kalau sudah dikendalikan dengan Al-Quran, sunnah Rasul, ijma, qiyas, maka dia akan terkendali dengan baik. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amrain dan tadilah abada ma in tamassaktum bima, kitab Allah
wa sunnata rasulih. Kuwariskan kepada kalian, kutitipkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat hidupnya selama berpegang kepada dua hal itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu sebagai fitrah munazzalah, sebagai pembimbing kehidupannya. Kemudian yang kedua, fitrah gharizah. Itu fitrah inherent dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Ini memang ada di dalam diri kita, insting seperti itu. Yang kemudian kalau terus terasa, ya, maka akan didukung dengan ilham-ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada yang disebut fitrah suci, yaitu pada hakikatnya manusia itu suci dari fitrahnya, ya. Namun itu tadi, seringkali hati manusia tertutup dengan perbuatan dosa-dosa yang diperbuatnya. Rasulullah bersabda, al-mu'minu idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Orang yang beriman ketika dia bikin dosa itu membuat titik hitam di hatinya. Ya, kalau dosa itu sekali dan kecil, mungkin titik hitamnya tidak kelihatan. Tapi kalau terus dia melakukan dosa, sekecil apapun dosanya, kalau berulang-ulang tidak menjadi kecil. Rasulullah sobiro tamal israr wala kabiro tamal istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus berulang-ulang menjadi besar ya. Tapi dosa besar juga tidak akan lekas selamanya kalau dia mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hati kita penuh dengan titik-titik noda, maka fitrah suci itu akan menjadi gelap. Kemudian yang keempat, fitrah akliyah, fitrah intelektual. Potensi ini terdiri dari alat-alat deria atau panca indera dan akal pikiran, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini 3 modal utama bagi kita untuk memelihara fitrah akliyah ini. Selama hatinya berfungsi, matanya berfungsi dengan baik, pendengarannya berfungsi dengan baik, ya, pada saat itu tetap manusia dalam keunggulan potensinya dan keunggulan dari segi penciptaannya yang disebut oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna karena punya fitrah akliyah diantaranya, ya, atau fitrah intelektual, ya, yang ada pada diri manusia. Ini yang bisa membedakan dari penciptaan Allah yang lain-lain, terutama dari binatang dan yang lain-lainnya. Namun ketika 3 potensi yang Allah siapkan, baik hati, mata maupun pendengarannya, kurang berfungsi dengan baik, maka dia akan jatuh ke derajat yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Bagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Neraka jahanam sudah disiapkan. Itu penghuninya nanti adalah jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang punya hati tapi hatinya sudah kurang berfungsi untuk menerima kebaikan-kebaikan. Mereka punya mata tapi matanya tidak diselektif mana yang hak, mana yang batil. Mereka punya telinga tapi telinganya sudah tidak mempan lagi mendengarkan nasihat-nasihat yang baik.
Ulaika kal an'am, mereka itu persis seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka-mereka yang lalai, yang ghafil. Ya, dapat disimpulkan bahwa fitrah manusia merupakan potensi yang ada dalam diri manusia yang mampu mengarahkan manusia pada hal yang baik ataupun buruk. Ya. Potensi yang sudah menjadi bawaan manusia sejak lahir. Yang tentu potensi Anda akan terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya akal pikiran manusia. Pada akhirnya manusia akan mengakui ya akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta, ya, sehingga akan kembali kepada Tuhannya. Nah, dalam rangka pengembalian kepada fitrah itulah Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan, mewajibkan kita bayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Itu sebetulnya untuk mengembalikan jati diri kita yang mungkin tadinya sangat jauh dari Allah, ya, rendah posisinya, dari lebih hina daripada binatang, ya, karena berlumuran dosa, karena banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya yang tidak baik, ya, apalagi digerecoki oleh setan dan sebagainya. Maka Allah singkirkan setan saat ini, ya. Allah tutup pintu-pintu neraka, ya, diperkecil peluang-peluang kemaksiatan, ya. Allah buka pintu surga selebar-lebarnya, ya. Artinya kebaikan-kebaikan begitu menyebar saat ini dalam rangka mengembalikan manusia kepada jati dirinya semula, yang fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha, fitrah yang sudah Allah bikin khusus untuk manusia. Nah, makanya wajar kemudian setelah Ramadan disebutlah orang kembali kepada fitrah, nah, yang tentu nanti kita coba kemukakan pada tema yang lain tentang Idul Fitri sebagai momentum manusia yang beruntung tentunya. Demikian untuk sementara waktu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul memiliki fitrah yang sudah bisa dikembalikan kepada asal kejadian semula, artinya bersih dari segala dosa, persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafarat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.